Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di kelas emas edisi kali ini. Edisi yang hot banget, kondisi emas kalian tahu semuanya kan, gila-gilaan sekarang. Jangan lupa ya, tapi sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian bisa terus update mengenai kondisi harga emas. Perang dagang yang diakibatkan oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat harga emas terus meroket. Mengutip Reuters, harga emas batangan telah mencapai rekor tertinggi untuk sesi keempat berturut-turut yang menyentuh 3.139,78 US dollar per ons. Oke, saya hari ini kepengen membahas mengenai harga emas yang naik terus gila-gilaan ini sebenarnya karena apa sih? Saya nggak akan banyak ngomong detail tentang data mengenai US, China, dunia ini seperti apa, karena udah banyak video yang bahas mengenai seperti itu. Tapi saya akan lebih banyak bahas mengenai secara psikologis, side effect-nya, dan arahnya tuh mau kemana sih sebenarnya. Tentu aja kita semuanya udah tahu ya, kalau sekarang harga emasnya ini naik gila-gilaan karena biang kerok utamanya jelas siapa lagi kalau bukan Bapak Donald, Mr. Donald Trump, yang menjadi lakon utama kenaikan harga emas yang gila-gilaan ini. Memang, seperti di video yang pernah saya buat sebelumnya, dia itu nggak suka dengan yang namanya civil war. Perang-perang kayak yang namanya bunuh-bunuhan tuh dia nggak suka, karena dia adalah seorang pengusaha. Misalnya kayak contohnya Ukraina dengan Rusia. Dia malah kepengen dua negara ini supaya berdamai. Yang sempat viral, Zelensky, presidennya Ukraina, itu datang ke US, lalu diusir sama Trump. Karena Zelensky ini nggak mau nurut sama Trump. Tapi Trump ini padahal berusaha untuk mendamaikan kedua negara ini. Begitu juga dengan Israel, dengan Hamas. Trump juga kepengen mendamaikan. Sudah ada nota kesepahamannya. Jadi Trump ini sebenarnya memang kepengen perdamaian untuk civil war-nya. Tapi dia ini lagi bikin perang yang baru, yaitu adalah perang dagang. Dengan musuh klasiknya, siapa lagi kalau bukan China. This morning, the trade war between the world's two biggest economies heating up. China slapping a new tariff on the United States, raising the tax on American goods to 125%. Dan ternyata perangnya ini nggak cuman US dengan China aja, tapi sedunia ini sekarang udah lagi gila-gilaan. US sedang menghajar seluruh dunia. Dia merasa US selama ini tuh dirampok habis-habisan secara perekonomian oleh negara-negara di dunia ini, termasuk sama Indonesia. Loh kok bisa? Negara yang superpower seperti US, kok bisa sih dia merasa Indonesia malah merampok US? Karena defisit dari neraca perdagangannya. Data yang ada menunjukkan kalau US dengan Indonesia, US itu lebih banyak mengimpor dari Indonesia daripada Indonesia mengimpor dari US, sehingga di neraca perdagangannya otomatis menjadi defisit untuk US. Trump marah, dia merasa selama ini kita dikibulin, kita ini banyak ngimpor, kenapa nggak kita yang ekspor supaya devisa kita yang naik, bukannya malah turun karena kita impor terus. Dan akhirnya dia memberlakukan tarif-tarif yang gila-gilaan. Kalian bisa lihat data-datanya di luar sana kan udah banyak ya. Contohnya, dari yang 10% itu bisa menjadi 30, 40, bahkan yang paling gila, China. Berapa angkanya? Ya, betul sekali. Kalian udah tahu, dari angka 100-an persen menjadi ke 125 sampai ke 145. Gila banget memang. Nah, dampak dari ini adalah kekacauan ekonomi dunia. Ada negara yang berani menghadapi US seperti China. Fight back. Kalau lu kasih gue tarif segitu, gue juga akan tarif lu segini. China itu nggak mau kalah pokoknya, karena dia merasa, oke lah, lu punya Apple, lu punya Microsoft, tapi pabriknya itu di mana? Pabriknya itu di China. Kalau US mengenakan tarif via masuk impor dari China itu sebesar 145%, sebenarnya, menurut saya pribadi, pandangan saya, ini juga blunder buat Trump, buat juga negara Amerika, yang katanya Trump itu kepengen make America wealthy again. Ayo buat Amerika itu kaya lagi, karena dia merasa sekarang mungkin udah miskin, nggak sekaya dulu Amerika. Tapi rakyatnya Amerika sendiri juga marah, karena kalau biaya masuknya itu dinaikin segitu banyak, otomatis harga barang-barang di Amerika juga akan naik, inflasi gila-gilaan. Mereka kalau beli iPhone, sebenarnya itu juga bukan barangnya Amerika, tapi itu barangnya made in China kan. Pabrik iPhone terbesar itu di China, Apple tuh bikinnya di sana. Nah, inilah yang membuat dunia jadi kacau. Itu baru cuma dua negara gede aja, China dengan Amerika. Gimana dengan negara-negara lainnya? Amerika juga menghajar Kanada, Meksiko, siapa lagi tuh? Rusia, Uni Eropa. Ada yang berani melawan, ada yang nggak berani. Nah, akhirnya terjadilah kekacauan dan ketidakpastian, sehingga harga emasnya itu naik gila-gilaan seperti sekarang. Just info aja, sekedar infografis untuk harga emas. Video ini dibuat pada tanggal 14 April 2025. Dari kira-kira habis libur lebaran kemarin ya,
Kita masuk itu kerja kan kurang lebih sekitar tanggal 7 April atau 8 April ya. Perbankan mulai buka, cuti bersama udah nggak ada, kita mulai kerja normal tuh kan sekitar tanggal 8 kalau nggak salah ya. Dari tanggal segitu sampai sekarang, harga emas tuh udah naik gila-gilaan guys. Kira-kira kalau di dalam rupiahnya, itu udah naik dari angka sekitar 1.620.000-an menjadi sekitar 1.780.000-an per hari ini. Itu untuk emas lokal ya. Kalau kalian ngomongin emas antam, emas UBS, dan lain sebagainya, logam mulia yang kayak kecil-kecil lah, packingan yang kecil-kecil, itu udah 2 juta ke atas, tembus udahan. Tapi orang-orang itu kan pada bingung loh, katanya udah 2 juta, tapi kok ada yang bilang belum? Ya itu kan karena kalian harus tahu dulu emas itu emas apa. Sehingga sekarang ini harganya udah gila-gilaan, naiknya nggak karu-karuan karena perang tarif tersebut. Nah, yang paling penting, yang ditunggu-tunggu sama banyak orang adalah naiknya harga emas ini sampai kapan? Tarif ini tuh sampai kapan sih naiknya? Ini yang penting banget. Dan kalian harus tahu, simak baik-baik. Ini juga menurut opini saya pribadi ya. Please do your own research. Menurut saya pribadi, harga emas ini nggak akan naik selama-lamanya. Ingat selalu di mana grafik itu menunjukkan kenaikan, pasti akan ada yang namanya slowing down. Mungkin akan ada masa konsolidasi terlebih dahulu, lalu juga akan slowing down. Dan apa katalis yang bisa membuat hal itu terjadi adalah saat ini, kenapa harga emasnya ini juga masih naik? Karena Trump ini juga masih perang sendiri dengan internalnya di pemerintahannya dia, yaitu dengan Powell, gubernur The Fed di US. Trump ini kepengen bunganya turunin. Powell ngomong, enggak, gue nggak mau turunin. Karena sekarang ini inflasi masih nggak terkendali kok. Masih terkendali, masih bisa dihadapin, ngapain gue turunin? Trump marah sama Powell. Tapi sebentar lagi, tengah tahun, mid-year tahun 2025 ini, akan ada utang jatuh temponya Amerika Serikat. Kalau nggak salah, itu angkanya sekitar 700 triliun US dollar. Gila angkanya. Nah, gimana caranya Trump bayar kalau nggak cetak uang? Untungnya Amerika Serikat itu adalah, dia negara superpower, dan mata uangnya dia, US dollar, itu kan mata uang yang dipakai sama seluruh dunia. Sehingga, dia itu bisa nyetak uang untuk bayar utangnya. Itu plus minus, tapi juga pasti akan ada efeknya ya, nggak segampang dan nggak sesimpel itu. Yang pasti terjadi kalau cetak uang itu adalah inflasi. Nah, tapi kalau itu terjadi, itu sudah bisa hampir dipastikan, saya cukup yakin 90%, Powell akan menurunkan suku bunganya. Kalau suku bunga mulai turun, biasanya akan diiringi dengan penurunan harga emas. Nah, jadi siap-siap, kalau kalian mau beli, mungkin sekarang masih bisa nggak? Ya, in short term maybe yes, tapi tengah tahun bisa jadi ada potensi penurunan harga emas. Tapi apakah pasti seperti itu? Di dunia ini nggak ada yang pasti guys. Tiba-tiba kalau ternyata, oke lah, terjadi seperti sesuai skenario. Perang dagangnya mulai melunak mungkin, terus inflasi juga mulai terkendali, suku bunga mulai diturunin, tapi tiba-tiba meletus perang yang gila-gilaan. Misal, China sama Taiwan perang. Itu bukan China sama Taiwan yang perang, tapi China dan Rusia melawan Taiwan dan Amerika Serikat. Terjadi, ya otomatis emasnya bisa naik lagi. Sehingga sekarang ini dunia ini penuh dengan volatilitas, ketidakpastian. Kita harus benar-benar ngikutin perkembangan dunia, sehingga kita bisa update terus dengan kondisi perekonomian dunia, kondisi politik, kondisi peperangan, dan juga mengenai harga emasnya seperti apa. Nah, itu tadi ada bunyi barusan kan? Itu bunyinya orang mau beli harga emas lagi, tahu nggak? Jadi kita tuh kayak bener-bener tiap hari itu ting-tong, pokoknya bunyi terus tuh, gue mau beli emas. Kita yang sampai kayak, gue nggak ada barang bos, kehabisan. Karena memang FOMO-nya gila-gilaan sekarang. Nah, mau tahu FOMO-nya kayak apa, dan solusi supaya kalian nggak terjebak dalam jebakan FOMO, kita akan buatin video, the next video, supaya kalian nggak terjebak. See you in the next video, and thank you for watching this video.